Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masikang ala Barokah. Hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember 2022, tepatnya malam Jumat, Masika berada di Pondok Pesantren Darus Salamah. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pondok Pesantren Al-Jauhariyah adalah salah satu pesantren tertua di Cirebon, Jawa Barat. Pesantren tersebut dulunya hanya bernama Pesantren Balerante, pesantren yang terletak di Desa Balerante. Pesantren Balerante berdiri tepatnya pada Sultan kelima Keraton Kasepuhan Cirebon. Pesantren Balerante didirikan pada tahun 1779 Masehi oleh Kiai Haji Romli atau Ki Buyut Romli. Diceritakan pada akhir abad ke-18, Kiai Haji Romli memutuskan untuk keluar dari lingkungan keraton. Itu karena Kiai Romli tak setuju adanya pembesar keraton yang menjalin kedekatan dengan Belanda. Ulama berdarah biru yang masih memiliki nasab ke Sunan Gunung Jati itu akhirnya memilih hidup sebagai orang biasa di luar keraton. Keraton Kasepuhan lantas mewakafkan tanah di Balerante. Di tanah wakaf itulah pada tahun 1779 Masehi, Kiai Romli mulai mendirikan pondok pesantren bagi santri-santrinya yang datang dari jauh untuk mengaji padanya. Kiai Romli bukan saja dikenal sebagai ulama yang waro', lebih dari itu ia merupakan ulama besar Cirebon yang terjun langsung dalam setiap peperangan melawan penjajah, di antaranya yakni Perang Kedongdong yang berlangsung di awal abad ke-19. Sepeninggalannya Kiai Romli, pesantren Balerante kemudian diteruskan oleh putranya yakni Kiai Haji Abdul Majid hingga 1897 Masehi. Pesantren itu kemudian dilanjutkan oleh generasi ketiga dari Kiai Romli, yakni Kiai Haji Jauhar Arifin. Di bawah pimpinan Kiai Jauhar Arifin, pesantren Balerante semakin berkembang pesat. Saat Kiai Haji Jauhar Arifin memimpin, pesantren Balerante pun diberi nama pesantren Al-Jauhariyah. Kiai Jauhar lahir sekitar 1871 Masehi dan wafat pada tahun 1941. Dalam sebuah cerita, Kiai Jauhar Arifin Balerante tak hanya dikenal sebagai ulama yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan agama, ia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu hikmah dan banyak mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan pada santri-santrinya. Meski demikian, Kiai Jauhar begitu rendah hati atas keilmuan yang dikuasainya. Beliau, Kiai Jauhar, lebih banyak mengembangkan tentang fikih dan ilmu hikmahnya. Waktu dulu, banyak orang yang mempunyai kesaktian. Kiai Jauhar salah satu kiai yang sakti saat itu. Sampai pesantren Balerante dikenal dengan pesantren hikmah kebatinannya, padahal beliau begitu alim dalam ilmu fikih, mantik, dan lainnya. Pesantren Balerante kala itu banyak didatangi para pejuang yang meminta doa dari Kiai Jauhar sebelum turun ke medan pertempuran. Konon, ada seorang ulama sakti yang ingin menguji keilmuan Kiai Jauhari. Ulama itu datang ke Balerante dengan berjalan kaki di atas aliran air sungai Balerante. Namun, Kiai Jauhar telah lebih dulu mengetahui rencana kedatangannya. Kiai Jauhar pun seketika memerintahkan santri-santrinya yang sedang mengaji untuk berpindah tempat mengaji.
Beberapa santrinya diminta untuk mengaji di atas air sungai, sebagian lainnya duduk di atas daun pisang. Santrinya mencoba dan kaget, ternyata tidak ngejebur ke sungai. Ada yang duduk di pohon, juga nggak jatuh. Sampai ulama itu datang dan melihat santri-santri Kiai Jauhar. Ulama itu pun pada akhirnya mengakui kealiman dan ketawadhuan Kiai Jauhar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Semoga kita mendapatkan kebarokahan dari Kiai Haji Romli dan Kiai Haji Jauhar dalam mengamalkan ilmu agama dan sifat ketawaduannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلى، ما أبهاه ما أعلى، تغني العبد من مولاه. لا